saya Febi Aisyah Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran ilmu kalam dengan judul Makna Iman kepada Malaikat Madrasah Aliyah kelas 11. Nah, pada pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas tentang 4 poin penting, yaitu yang pertama makna dasar iman kepada malaikat, yang kedua wujud dan tugas malaikat, yang ketiga malaikat dan kehidupan manusia, dan yang terakhir itu hikmah dan implikasi beriman kepada malaikat. Pembahasan pertama yaitu makna dasar iman kepada malaikat. Di sini udah ada yang tahu belum apa itu iman? Iman itu artinya percaya, sedangkan iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dasar iman kepada malaikat itu ialah kita percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu, kita sebagai makhluk Allah harus percaya akan adanya malaikat karena keimanan kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu makna dasar dari iman kepada malaikat, malaikat itu mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin, malaikat juga tidak makan dan tidak minum, malaikat dalam keadaan biasa tidak dapat dilihat dengan mata kepala, dan malaikat hanya sebangsa roh saja. Adapun dalil tentang malaikat dan sifat-sifatnya yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 dan 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin, yang artinya turunlah ar-ruhul amin atau Jibril alaihissalam dengan membawa Al-Quran di hatimu supaya engkau menjadi salah seorang daripada orang-orang yang memberikan peringatan. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Jadi, dari ayat tersebut cukuplah kita mempercayai akan keberadaan malaikat dengan sifat-sifat yang tersebut di dalam Al-Quran. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu wujud dan tugas malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu atau jenis kelamin, serta tidak makan dan tidak minum. Keberadaan mereka hanya diketahui dalam Al-Quran dan hadis. Adapun dengan begitu, malaikat itu mempunyai keistimewaan, yaitu contohnya malaikat dapat menjelma sebagai manusia, yaitu seperti malaikat Jibril alaihissalam yang menyerupakan dirinya sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang muda dan baik sikapnya yang bernama Diyah Al-Kalbi untuk menyampaikan wahyu. Nah, sebagian besar ulama itu berpendapat bahwasanya pembahasan tentang malaikat itu termasuk masalah sam'iyah, artinya iman kepada malaikat ini terbatas atau berdasar pada dalil nas saja dan tidak dapat dirasionalkan. Karena apa? Akal manusia ini tidak mampu menjangkau pengetahuan tentang alam gaib. Hanya karena sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti itu tidak ada, karena mata manusia itu memiliki keterbatasan untuk melihat banyak hal. Nah, di sini udah ada yang tahu belum nama-nama malaikat dan jumlah malaikat serta tugas malaikat masing-masing. Jadi, malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat untuk melaksanakan tugas dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat itu ada 10 yang harus kita ketahui. Yang pertama nih, ada malaikat Jibril yang bertugas sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada Tuhan serta nabi-nabi atau rasul-rasulnya. Nah, yang kedua itu ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil, yang dimana malaikat Israfil itu bertugas untuk meniup serunai sangkakala atau trompet dalam 3 peristiwa, yaitu yang pertama saat terjadinya hari kiamat, yang kedua saat kebangkitan manusia dari kubur, dan yang ketiga itu pada waktu manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya malaikat Israel, yaitu bertugas sebagai mencabut nyawa dan makhluk lainnya apabila waktu telah tiba, dan malaikat Munkar yaitu menanyakan manusia di dalam kubur,
yaitu pada saat manusia dikuburkan. Selanjutnya malaikat nakir, pemberi sanksi atau siksa di dalam kubur, tugasnya bersama malaikat mungkar. Dan malaikat raqib mencatat amal perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat raqib. Nah, selanjutnya malaikat atid, yaitu bertugas sebagai mencatat amal perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Contohnya, saat manusia mengerjakan hal-hal buruk, yaitu seperti berbohong, berjudi, atau dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, malaikat atid ini biasanya dikaitkan bersama malaikat raqib. Selanjutnya, malaikat malik, yang dimana malaikat ini bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat malik ini bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Dan yang terakhir itu ada malaikat Ridwan, yang dimana malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga dan mengawasi pintu surga. Selanjutnya masuk pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Nah, malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Adapun sifat-sifat malaikat yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu yang pertama selalu patuh kepada Allah SWT, yang kedua tidak memiliki hawa nafsu, yang ketiga selalu bertasbih, dan yang keempat itu tidak sombong. Nah, tujuan dari penciptaan malaikat itu apa? Yaitu diciptakan untuk taat kepada Allah SWT dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing yang sudah tadi saya sebutkan. Selanjutnya itu manusia. Manusia itu diciptakan dari segumpal tanah atau saripati tanah. Sifat-sifat manusia, yang pertama, manusia tentunya memiliki hawa nafsu. Yang kedua, manusia mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. Itu tergantung manusianya masing-masing. Dan yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjumus ke dalam jurang kehancuran. Nah, tujuan dari penciptaan manusia ini adalah, yaitu manusia diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, jin, iblis, dan setan, yaitu asal kejadian mereka diciptakan dari api, yaitu sifat-sifatnya yang pertama diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. Nah, yang kedua yaitu mereka ini bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Nah, dengan begitu kita ini dikelilingi oleh jin, iblis, setan, bahkan malaikat tadi. Maka dari itu yang tidak nampak bukan berarti itu tidak ada. Jadi tujuan penciptaan jin, iblis, dan setan ini adalah untuk beribadah kepada Allah sebenarnya, tapi mereka malah sombong dengan perintah Allah SWT, sehingga mereka ini menjadi makhluk yang terkutuk. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang keempat, yaitu malaikat dan kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap diperlihatkan ketakjuban atau keajaiban yang datang pada diri seseorang. Seseorang tidak tahu rahasia di balik semua itu. Yang jelas, salah satu kemampuan malaikat bisa mengubah diri menjadi manusia. Nah, ada pun dalil dalam Al-Quran, yaitu tentang keberadaan para malaikat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat tersebut bahwasanya di sisi kita ini ada malaikat-malaikat yang mengawasi kita, yang mencatat perbuatan-perbuatan kita dari perbuatan buruk ataupun baik yang dicatat oleh malaikat tersebut. Maka mereka mengetahui apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia, yaitu yang bertugas mencatat amal kita atau amal baik dan buruk, yaitu raqib dan atid. Walaupun tugas para malaikat itu untuk mengawasi kita ketika di dunia, bukan berarti para malaikat tersebut tidak boleh disebut sebagai pembantu-pembantu Allah atau awan Allah, karena Allah Maha Kaya atas seluruh alam ini. Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah tidak membutuhkan kepada siapapun dari makhluk-makhluknya ini. Dan Allah berfirman, wa ma kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Allah menciptakan para malaikat bukan untuk mendapatkan bantuan, melainkan atau mengambil manfaat dari malaikat tersebut, melainkan Allah menciptakan para malaikat dengan tujuan berbagai hikmah, baik hikmah tersebut kita ketahui ataupun tidak. Ada pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah dan implikasi beriman pada malaikat. Hikmah adanya malaikat selain keberadaannya dapat dibuktikan secara nakli, yaitu dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, juga dapat diketahui secara akli, dapat
dapat diterima nalar. Keberadaan malaikat bisa dibuktikan dengan dasar dalil akli, diantaranya berdasarkan beberapa alasan, yaitu yang pertama, sampainya wahyu kepada para rasul dan para nabi, yaitu karena wahyu tersebut telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, hal ini membuktikan bahwa malaikat termasuk malaikat Jibril alaihissalam itu ada. Dan yang kedua, wafatnya termasuk dengan dicabut rohnya. Nah, maksudnya apa? Ini membuktikan bahwasanya ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Nah, yang ketiga, itu penjagaan manusia dari kejahatan jin dan setan selama hidupnya. Jin dan setan hidup di sekitar manusia dan selalu berusaha menggodanya. Meskipun manusia tidak bisa melihat mereka, ini membuktikan bahwasanya ada penjaga yang selalu menjaga manusia dari kejahatan mereka, yaitu malaikat. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya ada sebuah lagu yang bisa membantu kita mengingat nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Yuk kita nyanyikan bersama-sama agar lebih mudah dipahami dan diingat. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Selanjutnya nama-nama malaikat beserta tugasnya. 1, 2, 3. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan rizki, Israfil meniup trompet, Izrail mencabut nyawa, Mungkar Nakir menanyai dalam kubur, Rokib Atid mencatat amal kita, malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.